Jumpa lagi bersama saya Arif. Kali ini saya akan membahas tentang listrik dinamika seri 10 dengan topik jembatan Wheatstone. Yuk. Oke, ini adalah rangkaian yang dikategorikan tidak termasuk rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Jadi kalau kita menjumpai rangkaian seperti ini, bisa diselidiki dahulu apakah hambatan yang menyilang 5 ohm dengan 4 ohm itu apabila dikalikan apakah sama dengan hambatan yang menyilang di 2 ohm dengan 10 ohm ini. Dalam percobaan ini coba kita amati, ini adalah rangkaian masing-masing hambatan 2, 3, 5 ohm, kemudian 4 dan kemudian ini dipasang ampere meter untuk mengukur berapakah arus yang melalui cabang pada hambatan 3 ohm ini. Kemudian juga di luar rangkaian kita pasang ampere meter lagi. Ini juga untuk mendeteksi berapakah arusnya atau adakah arus yang mengalir ketika saklar ditutup, supaya kita mengetahui bahwa baterai atau sumber arus ini betul-betul sudah mensuplai ke rangkaian atau belum ya. Coba kita selidiki dengan menutup saklarnya. Saklar saya tutup nih, kita amati. Nah, ternyata di ampere meter yang di luar rangkaian itu menunjukkan 2,1 ampere. Sedangkan ampere meter yang di dalam rangkaian ini satu seri dengan hambatan 3 ohm ini tidak berubah atau masih menunjukkan angka 0. Itu artinya bahwa hambatan 3 ohm ini tidak teraliri arus. Kalau kita selidiki, ternyata perkalian 5 ohm dengan 4 ohm itu 20 ohm, itu sama dengan 2 ohm kali dengan 10 ohm. Jadi sama-sama 20. Ya, kalau sama-sama nilainya perkaliannya 5 kali 4 20, 2 kali 10 20, maka arus yang berada di cabang tengah ini tidak ada atau 0. Ini menunjukkan bahwa kalau 0 berarti di sini beda potensialnya juga 0. Karena beda potensialnya 0, maka untuk menyelesaikan rangkaian ini, rangkaian penggantinya cukup dicari dengan hambatan 2 ohm dan 4 ohm ini tersusun seri, sehingga ini bisa langsung dijumlahkan ya. R2 ohm dengan R4 ohm ini di 6 ohm. Sedangkan ini 5 dengan 10 juga dijumlahkan 15. Jadi kalau kita cari nilainya, ini rangkaian seri 6 ohm, seri ini 15 ohm. Kalau kita cari itu menjadi rangkaian paralel 1/6 ditambah 1/15. Itu artinya kalau difaktorkan penyebutnya 15 jadikan 30, berarti 15 kali 2 jadi 2. Kalau 6 berarti supaya 30 kali 5 jadi 5 tambah 2 7. Jadi nilai hambatan totalnya ini menjadi 30/7. Maka kalau ingin mencari arus yang mengalir di sini, berarti cukup gangan suplainya itu dibagi dengan hambatan total. Jadi 9 dibagi 30/7 itu sama dengan 2 ya. Ternyata cocok. Jadi nanti kalau menjumpai rangkaian seperti ini harus kita selidiki dahulu perkalian silangnya ini apakah sama atau tidak. Kalau tidak sama, baru tidak boleh diselesaikan dengan cara seri. 2 tambah 4 sama dengan 6, kemudian 5 tambah 10 sama dengan 15. Jadi kita coba kalau kita buka saklarnya lagi, lalu saya ganti ini hambatannya menjadi, katakanlah ini menjadi 5,4 ya. Saya ganti 5,4, kemudian di 3 saya ganti 4,5. Apa yang terjadi kalau tutup saklarnya ya? Coba perhatikan. Nah, ternyata arus yang di luar itu 2,25 naik ya. Itu artinya berarti hambatan total di sini turun dibandingkan dengan yang tadi. Dan ternyata di cabang 3 ohm ini ada arus sekarang. Kalau ada arus, kita buktikan perkalian siangnya 5 kali 5,4 kan berarti 27 ya. 27. Sedangkan 2 kali 4,5 kan 9. Jadi 9 tidak sama dengan 2. Jadi nanti kalau ketemu rangkaian seperti ini, perkalian silangnya 5 kali 5,4 tidak sama dengan 2 kali 4,5, itu berarti untuk mencari hambatan penggantinya tidak bisa dengan cara yang. Nah, ini disebut cara menyelesaikan
hambatan penggantinya menggunakan jembatan Wheatstone. Menemukan ini. Bagaimana cara menyelesaikan jembatan Wheatstone-nya? Saya jelaskan tersendiri di halaman kosong ya, supaya tidak ruwet di sini. Oke, kita cukupkan di sini untuk sementara ya. Baik, ini yang ditunjukkan dalam percobaan pertama tadi, bahwa rangkaian seperti yang ditunjukkan oleh gambar pada saat saklar ditutup dan galvanometer atau ampermeter, di sini adalah galvanometer, jadi alat untuk mendeteksi ada tidaknya arus, itu menunjukkan angka 0 atau tidak menyimpang jarumnya. Artinya tidak ada arus listrik pada hambatan R5. Maka berlaku persamaan ini ya. R1, yang ini R1 kali R3 itu sama dengan R2 kali R4, R2 kali R4 yang menyilang. Jadi kalau dengan demikian, ini cara menyelesaikannya, rumusnya adalah gambarnya diubah menjadi seperti ini. Tadi sih sudah digambar ya, ini R1, ini adalah R2, kemudian dirangkai paralel dengan R yang ini R4 dan 3 ya, R4 dan R3. Jadi rumusnya menjadi, ini rangkaian sederhana, jadi ini seri, berarti RS1 sama dengan R1 tambah R2, sedangkan RS2 ini yang ini, R3 ditambah R4. Dari sini didapat RS1 dan RS2. Jadi kalau ini dianggap satu hambatan, namanya RS1, ini satu hambatan, namanya RS2, sehingga rangkaiannya menjadi paralel, jadi 1 RP sama dengan 1 RS1 ditambah 1 RS2. Ini rumusnya untuk mencari RP, nanti terakhir begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau galvanometer tidak menunjuk 0 atau ampermeter tidak menunjuk 0? Tadi dalam percobaan yang kedua ya ditunjukkan itu perkalian silangnya tidak sama. Nah, sekarang kita tunjukkan. Jadi kalau ini apabila jarum galvanometer menyimpang artinya hambatan R5 terdapat arus listrik. Maka untuk menyelesaikan nilai hambatan pengganti rangkaian diperlukan hambatan penolong seperti ditunjukkan oleh gambar kedua. Ini gambar kedua ini. Jadi hambatan penolongnya yang saya lambangkan dengan warna biru yaitu RA, RB, dan RC ini hambatan penolongnya. Jadi sementara ditolong ini, maka nilainya bisa dipakai dulu rumusnya. Oleh Wheatstone dinyatakan bahwa untuk mencari RA itu adalah perkalian yang mengapit RA. RA itu diapit R1 dan R4. Berarti di sini R1 kali R4 dibagi jumlah yang mengelilinginya. Jadi R1 ditambah R4 ditambah R5. Ini rumusnya untuk RA. Kemudian rumus untuk RB dengan cara yang sama. RB itu diapit oleh siapa? Oleh R1 dan R5. Berarti di sini R1 dikali R5 ya, dikali titik ini dibagi jumlahnya lagi. Jadi R1 tambah R4 ditambah R5. Nah, yang terakhir RC ya. RC itu dicari dengan RC sama dengan diapit oleh R4 dan R5. Berarti di sini R4 dikali R5 dibagi jumlahnya. Jadi relatif mudah ini menghafalkannya. Dibagi jumlahnya, ini istimewa ya. Dengan demikian nilai RA, RB, dan RC sudah diperoleh. Ketika RA, RB, dan RC diperoleh, maka R1, R4, dan R5 ini sudah dianggap tidak ada, sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini RA bercabang, ini RB, kemudian ini RC. Ya, ini RB, ini RC, ini RA. Kemudian yang ini tetap, jadi dicambung ini dengan R2. Sedangkan ini R3. Sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Kalau rangkaiannya seperti ini, seperti rangkaian kombinasi. Dengan demikian kita selesaikan RS1. Jadi RS1 sama dengan RB ditambah R2. RS2 sama dengan RC ditambah R3. Dari sini akan dapat dicari seperparalel ini ya. Seper RP sama dengan seper RS1
ditambah 1 RS2. Nah, dapatlah ini RP-nya berapa. Setelah difaktorkan, samain penyebutnya dapat RP ya, RP. Jadi kalau mau dihitung ya RS1 kali RS2 dibagi RS1 ditambah RS2. Nah, dapat RP-nya, baru terakhir RS3. RS3 itu adalah ini adalah RP, ya ini lambang dari RP yang ini, maka rangkaian RS3 itu RA ditambah RP. Ini rumus yang terakhir. Oke, sudah ditemukan rumusnya seperti itu. Nanti rumus ini akan kita pakai untuk menghitung dalam contoh pada seri berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.